Halo saudara, salam Tuhan memberkati. Jumpa lagi dengan saya di channel Ikut Tuhan. Pada pertemuan kali ini kita akan renungkan secara bersama-sama Injil Yohanes 18 ayat 34 sampai dengan 38. Mari kita dengarkan berikut tersebut. Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, dalam perikop ini digambarkan adanya terjadi suatu dialog, yaitu antara Pilatus sebagai pejabat pemerintah yang berwenang pada waktu itu, dan Yesus sebagai orang yang diserahkan oleh orang-orang Yahudi, termasuk imam-imam kepala. Dan di sini Pilatus bingung. Kenapa? Ya, Pilatus tidak menemukan kesalahan seperti apa yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi, termasuk imam-imam kepala tadi. Kemudian di sini juga ada semacam kesenjangan pola pikir, pemikiran. Kalau Pilatus berpikir kerajaan Allah seperti kerajaan yang ada di dunia ini, seperti kekaisaran, di mana ada pemimpinnya, yaitu kaisar, ada bawahannya, mempunyai sistem pemerintahan hal-hal duniawi. Sedangkan Yesus berpikir dan menyatakan bahwa kerajaan yang dimaksud adalah kerajaan rohani, yaitu kerajaan Allah. Dan di sini Yesus menyatakan juga tentang kebenaran. Kebenaran bahwa dia diutus dari Allah. Dia datang dan ingin menyatakan kerajaan Allah itu, yaitu kerajaan Allah yang benar. Tema tentang kerajaan Allah sebenarnya tema yang sangat penting, dan ini bisa kita lihat dari awal sampai akhir. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, begitu sering disinggung, digambarkan bagaimana kerajaan Allah itu sebenarnya. Kemudian pada perikop ini, Yesus kembali menggambarkan, menyatakan bagaimana kerajaan Allah itu. Bahkan dia menunjukkan bahwa dia adalah orang yang diutus oleh Allah Bapanya untuk menyatakan kerajaan Allah di dunia ini. Bisa digambarkan bagaimana kerajaan rohani itu akan datang ke dunia. Bagaimana Yesus membedakan, bukan seperti kerajaan-kerajaan di dunia ini yang mengangkat pedang, yang ada perindasan, penjajahan,
dan juga pajak negara. Tapi Yesus menyatakan bahwa kerajaan Allah adalah kerajaan yang berlandaskan cinta kasih. Kerajaan yang membawa kedamaian, membawa kemakmuran. Kerajaan yang benar-benar membuat orang itu selalu bahagia. Tidak ada kekurangan apapun, tidak ada penindasan, tidak ada ketidakadilan. Yang ada hanyalah kedamaian. Sekarang kita mengetahui bagaimana kerajaan Allah itu. Begitu damainya, begitu membahagiakan. Tidak ada orang yang kekurangan di dalamnya. Tidak ada saling menyakiti, tidak ada saling dendam, tidak ada saling membunuh. Yang ada hanyalah saling membantu, saling mencintai, saling memaafkan, tidak ada dendam. Begitu nikmatnya kerajaan Allah itu. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita, apakah kita sudah menjadi warga kerajaan Allah itu? Atau jangan-jangan kita belum termasuk? Bisa jadi kita ini masih merupakan warga kerajaan duniawi. Karena kita masih mengunggulkan hal-hal duniawi. Yang kita patuhi bukan Allah sebagai Raja. Yang kita sembah bukan Allah. Yang kita kejar bukan Allah. Yang kita kejar selama ini lebih banyak ilah-ilah yang lain. Di luar Allah, jauh sekali. Kita sering mengejar kekayaan, melupakan Allah. Kita mengejar kekayaan harta duniawi, sehingga mengabaikan Allah itu sendiri. Kita mengejar kekuasaan dengan melakukan penindasan. Kita mengumpulkan harta duniawi kita, sampai kita lupa siapa yang memberi kita itu sebenarnya. Inilah tanda bahwa kita masih warga kerajaan dunia ini. Jauh sekali kita belum menjadi warga kerajaan Allah itu. Padahal kita ingin, tapi kadang kita nggak mau. Kita sengaja menolak, karena pemikiran kita adalah uang, harta, kekayaan, kenyamanan, kenikmatan. Padahal hal itu semua semu. Sehingga kita dalam hidup kita dipenuhi dengan iri, dengki. Kita mau mengorbankan orang lain. Kita dendam. Kita mudah menyingkirkan orang lain. Inilah tanda-tanda kita belum menjadi warga kerajaan Allah. Maka di sini Yesus kembali mengajak kepada kita untuk masuk dalam kerajaan Allah, di mana kerajaan yang tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi ketidakadilan, yang ada hanyalah cinta kasih, saling membantu, saling memaafkan. Bahkan dalam Kisah Rasul digambarkan, yang kaya tidak berlebihan, yang miskin tidak kekurangan. Coba inilah suatu gambaran kerajaan Allah itu. Maka kita di sini diajak kembali untuk menjadi warga kerajaan Allah. Maka perlu dari kita sekarang ini apa? Kita bertobat. Mustahil jadi warga kerajaan Allah tanpa pertobatan. Perlu pembaruan hidup. Kita berlari, bersimpuh di hadapan Allah. Kita mohon ampun. Tuhan ampuni aku. Tuhan tolong aku. Aku bersimpuh di hadapan-Mu. Peluklah aku. Boponglah aku. Gendonglah aku. Maka Tuhan terus terang pasti akan menerima kita. Kita harus menjadikan cinta kasih sebagai aturan hidup kita. Inilah yang harus kita lakukan. Kita tunduk di hadapan Allah. Kita menuruti segala perintahnya. Kita menyerahkan seluruh hidup kita. Hukum cinta kasih kita jadikan pedoman hidup kita. Maka kalau cinta kasih sudah ada, sudah merasuki dalam diri kita, pastilah perbuatan-perbuatan baik akan muncul dengan sendirinya. Karena Allah tidak akan meninggalkan kita. Kalau kita ingin memeluk Allah,
kita membuka diri kepada Allah, kita akan dituntunnya. Sehingga tidak ada lagi hal-hal yang sia-sia dalam hidup kita. Kalau kita sudah menjadi warga kerajaan Allah, yakinlah, kebahagiaan akan terpenuhi. Bukan kebahagiaan duniawi, tapi kebahagiaan sejati. Kita nggak usah memikirkan hal-hal duniawi. Kebutuhan-kebutuhan kita di dunia ini bagaimanapun akan terpenuhi. Ingat, carilah kerajaan surga, maka kebutuhan kita akan dipenuhi. Dan inilah keyakinan kita, iman kita, bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya menderita. Salam, Tuhan berkati.